Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5A akan mempresentasikan tentang implementasi source code scan dan juga studi kasus scan. Di sini saya Dinda Shirley Maharani dengan NIM 202410103056. Saya Alvin Abner Tumaliang dengan NIM 202410103045. Saya Salsa Zanuba Rifa Kapso dengan NIM 202410103037. Saya Tetuko Suryo Guritno dengan NIM 202410103053. Lalu di sini ada studi kasus tentang enkripsi foto menggunakan scan pattern. Keamanan adalah masalah penting dalam komunikasi dan penyimpanan gambar. Enkripsi adalah salah satu cara untuk memastikan keamanan. Ada beberapa metode enkripsi, salah satunya adalah metode scan. Metode enkripsi gambar yang diusulkan didasarkan pada permutasi piksel gambar dan penggantian nilai piksel. Permutasi dilakukan dengan scan patterns yang dihasilkan oleh metodologi scan dan nilai piksel diganti menggunakan aturan substitusi sederhana. Nilai piksel diubah dengan mekanisme substitusi sederhana yang menambahkan sifat confusion dan diffusion property pada metode enkripsi. Ide dasar dari metode enkripsi yang diusulkan adalah untuk mengatur ulang piksel gambar dan mengubah nilai piksel. Penataan ulang dilakukan oleh salah satu set scan yang dihasilkan oleh bahasa scan. Khusus enkripsi yang secara umum didefinisikan oleh tata bahasa di mana terdapat simbol terminal dan simbol non-terminal. Lalu untuk contohnya ada pada gambar di layar. Lalu kunci enkripsi sebenarnya terdiri dari 4 komponen, yaitu 2 kunci scan K1 dan K2, bilangan acak P, dan jumlah iterasi enkripsi M. Enkripsi dilakukan dengan fungsi encrypt yang diilustrasikan pada gambar di bawah. Untuk mengetahui seberapa baik encrypt menyebarkan wilayah kecil, sebuah titik putih dengan blok hitam 10x10 dienkripsi menggunakan encrypt dengan pemindaian B2, X0, Y5, S6, R3, dan C5, dan jumlah iterasi 10. Gambar asli dan gambar yang dienkripsi ditunjukkan pada gambar di bawah. Piksel-piksel blok tersebar di seluruh kotak setelah dienkripsi. Untuk menentukan confusion property dari encrypt, gambar jet dan gambar warna hitam murni dienkripsi menggunakan encrypt dengan kunci pemindaian sama dan jumlah iterasi 10. Gambar asli dan gambar terenkripsi beserta histogramnya ditunjukkan pada gambar 10. Gambar 10 yang dienkripsi memiliki histogram yang tidak berbeda dengan gambar asli, sehingga membuktikan sifat confusion property dari encrypt. Selanjutnya ada tabel kunci-kunci enkripsi. Di sini ada images dan number of encryption case is greater than. Di sini untuk images 4x4, number encryption case-nya itu 10 pangkat 4. Begitu seterusnya hingga 1024 kali 1024, number of encryption case-nya itu 10 pangkat 304.000. Di sini penting untuk disebutkan bahwa kompleksitas metodologi scan adalah ordo O N2 plus log 2N untuk gambar N kali N piksel. Algoritma enkripsi gambar telah diimplementasikan dalam perangkat keras dengan menggunakan FPGA atau Field Programmable Gate Array. Selanjutnya ada algoritma enkripsi dari studi kasus. Sebelumnya karena studi kasus kali ini yang kita ambil cukup berat, jadi kita hanya menggunakan algoritma enkripsinya di mana nanti outputnya sendiri berupa encrypted image. Jadi pada enkripsi ini ada parameternya itu I, N, K1, K2, P, M, dan J. Untuk inputnya berupa image I dengan ukuran gambar N kali N, dengan N-nya itu bernilai 2
pangkat n dengan n lebih dari sama dengan 2. Lalu kunci enkripsi K1 dan K2, bilangan bulat acak P, jumlah iterasi enkripsi M, dengan outputnya gambar terenkripsi J. Di sini dimisalkan ADG adalah lari 2 dimensi dengan ukuran n kali n, dan BCEFR menjadi 1 dimensi dengan panjang n kali n. N kali n ini berupa bilangan acak antara 0 dan 255 menggunakan speed P acak dan ditetapkan ke R dan disalin ke dalam A, lalu M nanti akan diulangi. Piksel-piksel A menggunakan kunci K dan menulis ke dalam B, C1 sama dengan B1, CJ sama dengan BJ plus CJ minus 1 plus 1, RJ dengan mod 256, di mana mod 256 ini untuk J kurang dari sama dengan N kali N lebih dari 2. Lalu untuk membaca piksel C, nanti ditulis ke dalam D menggunakan kunci spiral S0 dan untuk membaca piksel D menggunakan kunci diagonal DO dan ditulis ke dalam E. Di sini untuk F1 sama dengan E1, Fj sama dengan EJ plus Fj minus 1 plus 1 dan RJ. Lalu untuk modnya 256 dengan mod 256 untuk J kurang dari sama dengan N kali N lebih dari sama dengan 2. Untuk piksel-piksel F dibaca dan ditulis ke dalam G menggunakan kunci K2. Lalu di copy G ke dalam J dan dikembalikan ke dalam J-nya. Yang berikutnya yaitu source code parallel scan. Yang pertama kita menggunakan using system, lalu kita membuat kelas yaitu pscan. Pertama kita membuat fungsi yaitu fungsi partition dengan parameter itu first name dan variabel first name dan last name menggunakan tipe data string, lalu variabel height, low dan high itu menggunakan tipe data integer. Berikutnya kita buat variabel pivot dengan bentuk integer yaitu sama dengan height dengan nilai ke high. Lalu kita buat integer i sama dengan low min 1. Lalu di sini ada looping for integer j sama dengan low dan j kurang dari sama dengan high min 1, maka j akan ditambah sama dengan 1. Lalu di sini ada if, fungsi if height ke j itu kurang dari sama dengan pivot, maka i akan ditambah sama dengan 1. Lalu variabel term akan di-replace dengan variabel first name ke i, lalu first name ke i di-replace dengan first name ke j, first name ke j akan di-replace dengan tem. Lalu variabel tem juga akan di-replace dengan last name ke i, lalu last name ke i di-replace ke last name ke j, last name ke j di-replace ke tem. Lalu di sini ada tem 1 itu juga sama untuk men-swap tem 1 ke height ke j. Lalu berikutnya di sini ada string variabel tem itu sama dengan first name i plus 1, lalu first name i plus 1 sama dengan first name ke height, lalu first name ke height-nya akan di-replace dengan tem. Juga sama, temnya ke last name i plus 1 akan di-replace dengan last name ke height tadi. Lalu juga tem 2 height ke i plus 1 akan di-replace. Berikutnya ke bawah. Lalu di sini ada fungsi quick sort dengan parameternya first name, last name itu tipe data string, height, low, dan high tipe datanya integer. Terus ke bawah. Nah, di sini ada fungsi if low kurang dari height, maka integer variabel p akan menjalankan fungsi partition tadi dengan parameter first name, last name, height, low, dan high. Lalu ketika itu sudah dijalankan, dia akan menjalankan juga fungsi quick sort dengan parameternya first name, last name, height, low, dan p min 1. Lalu kemudian dia akan menjalankan fungsi quick sort lagi dengan parameternya first name, last name, height, p plus 1, lalu height. Lalu berikutnya ada fungsi binary search, itu dengan parameter first name dan last name-nya bentuk datanya string,
lalu height, value, dan n tuh bentuk datanya integer. Berikutnya variabel low kita buat sama dengan 0 dan variabel height kita buat n-1. Lalu di sini kita buat variabel index dalam bentuk integer dan berikutnya ada looping while low kurang dari sama dengan height, maka index sama dengan height plus low dibagi 2. Berikutnya ada juga fungsi if height ke index sama dengan 158, maka sistem akan menulis person having height seperti itu. Lalu dia akan mereturn nilainya. Kemudian di bawah ada fungsi else if height ke index itu lebih besar dari 158. Lanjut ke bawah. Maka dia akan menjalankan height sama dengan index min 1. Lalu ada juga else low sama dengan index ditambah 1. Lalu di bawahnya ada juga sistem akan menulis sorry no such person seperti yang ada di layar. Kemudian berikutnya ada fungsi print parallel array dengan parameternya kurang lebih sama. First name, last name-nya itu bentuk data string dan height kemudian n itu bentuk datanya integer. Lalu sistem akan menjalankan menuliskan name of people in increasing. Lalu di bawah ada looping lagi for integer i sama dengan 0 dan i kurang dari n, maka i akan ditambah sama dengan 1. Lalu sistem juga akan menulis first name ke i tambah first name ke i akan memprint hash height-nya ke i plus cm. Nah, berikutnya fungsi main akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ke fungsi main-nya. Pertama kita buat variabel integer sama dengan 10. Lalu kita buat variabel first name atau nama depan, di mana di sini ada beberapa nama depan. Ada Bonus, Wilma, Frank, Han, Jack, Ginny, Harry, Emma, Tony, dan Sherlock. Lalu selanjutnya kita buat variabel last name atau nama belakang. Di sini ada Smith, Seger, Mother, Solo, Jackless, Wesley, Potter, Watson, Stark, and Holmes. Lalu kita buat variabel integer bernama height, di mana di dalamnya ada beberapa tinggi badan dari beberapa orang. Ada 169, 158, 201, 183, 172, 152, 160, 163, 173, dan 185. Lalu kita panggil kita panggil fungsi quicksort untuk mengurutkan datanya dengan parameter first name, last name, height, 0, dan n kurang 1. Lalu kita panggil fungsi print parallel array dengan parameter first name, last name, height, dan n. Lalu kita cetak atau kita print nama of the second talent person is, kita panggil first name-nya dengan parameter n kurangi 2, lalu ditambah dengan last name atau kita panggil variable last name dengan parameter n kurangi 2. Lalu kita print juga name of the third sort person is, kita panggil first name-nya dengan parameter 2, lalu kita panggil last name-nya dengan parameter 2. Lalu binary search, di mana kita panggil binary search, di mana binary search ini untuk mencari tinggi badan siapa yang memiliki tinggi badan ini dengan parameter first name, last name, height, 158, dan n. Ke bawah. Nah, untuk output-nya itu ternyata Dini Wesley mempunyai tinggi badan 152 cm, lalu Wilma Seger mempunyai tinggi badan 158 cm, lalu Harry Potter mempunyai tinggi badan 160 cm, Emma Watson mempunyai tinggi badan 163 cm, Bonus Smith mempunyai tinggi badan 169 cm, lalu Jackless mempunyai tinggi badan 172 cm, dan Tony Stark mempunyai tinggi 173 cm, Han Solo mempunyai tinggi
badan 183 cm, Sherlock Holmes mempunyai tinggi badan 185 cm, dan Frank Mathers mempunyai tinggi badan 201 cm. Di sini sudah terurut mulai dari data yang terkecil sampai ke data terbesar, yaitu 152 itu yang paling pendek atau paling kecil, dan yang paling tinggi 201 cm. Lalu kita cetak juga nama dari orang yang mempunyai tinggi badan di posisi yang kedua. Ternyata yang mempunyai tinggi badan kedua itu bernama Sherlock Holmes. Lalu kita juga mencetak tinggi badan yang orang yang mempunyai tinggi badan ketiga, yaitu ternyata dimiliki oleh Harry Potter. Lalu kita di sini juga mencetak siapa yang memiliki tinggi badan 158 cm. Ternyata tinggi badan tersebut milik Wilma Seger. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.